Jadi ketika kita bicara tentang kesalahan pada korporasi, ternyata tidak bisa dipersamakan menemukan kesalahan pada diri manusia. Kenapa? Karena korporasi itu adalah representasi dari hukum, dibentuk oleh hukum. Di dalamnya ada kumpulan orang. Bagaimana menentukan kadar kesalahan pada korporasi tersebut sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat hukum pidana, kali ini kita masih membahas tentang kejahatan korporasi di modul ketiga tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi bagi sahabat yang telah mendownload buku ini di channel saya untuk bagian pertama kejahatan korporasi, dan bagi yang belum bisa masuk ke playlist kejahatan korporasi dan di dalam deskripsinya Anda bisa mendownload. Jadi dari modul ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ada di halaman 22 sampai dengan 44 ya. Nah, sebelum sampai ke pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, ini menurut saya pembahasan yang sedikit rumit ya. Kenapa rumit? Karena di sini sebetulnya letak dari jantungnya tindak pidana korporasi, yaitu menemukan kesalahan pada korporasi. Jadi untuk bisa mempidana, jadi dalam doktrin hukum pidana, untuk bisa mempidana seseorang ya, itu harus ada perbuatan dan ada kesalahan. Kalau pada manusia kesalahan itu ada dilakukan bisa dengan sengaja atau dolus, bisa juga dengan tidak sengaja atau kulfa. Nah, ada perbuatan atau ada akibatnya. Jadi ada perbuatan atau ada akibatnya yang menimbulkan sesuatu yang dilarang. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, sebenarnya kita sedang mencari bagaimana menemukan kesalahan pada korporasi itu. Nah, sebelum sampai ke sana, saya perlu juga mengajak sahabat-sahabat hukum pidana untuk mendalamin tentang ajaran kesalahan ini. Jadi kesalahan itu sebenarnya berkembang sejak abad ke-12. Jadi ajaran kesalahan yang pertama kali itu doktrinnya dikenal dengan Pessari in re illicita. Kemudian doktrin Pessari in re illicita ini dikritik. Pada abad ke-19 muncullah dolus indirectus. Doktrin ini juga dikritik ya. Jadi muncul lagi ajaran Genstab-Jonder School. Jadi yang membahas tentang ajaran kesalahan bahwa sebuah pidana tidak bisa diterapkan pada seseorang jika tidak ada kesalahan. Nah, asal muasal ajaran kesalahan untuk Pessari in re illicita ini ya, yang muncul pada abad ke-12 tadi, itu sebenarnya menyatakan seperti ini ya. Semua orang yang melakukan perbuatan terlarang bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, termasuk segala sesuatu yang tidak terdugakan. Jadi kalaupun dia melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu sebetulnya tidak didasari oleh itikat jahat, tapi timbul akibat yang dilarang, maka orang itu bisa dipidana. Doktrin Pessari in re illicita ini kemudian dikritik ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang sebetulnya tidak punya itikat jahat, karena satu perbuatan timbul akibat yang terlarang, maka orang tersebut bisa dipidana. Padahal dia tidak punya pikiran jahat untuk menimbulkan satu perbuatan. Kemudian doktrin ini dikritik, muncullah doktrin yang kedua pada abad ke-19 ya, yaitu dolus indirectus. Jadi dolus indirectus ini mengkritik ajaran Pessari in re illicita yang menyatakan jika seseorang dengan sengaja melakukan satu perbuatan yang karenanya ditimbulkan satu akibat, dipandanglah kesengajaan itu ditujukan pula kepada akibatnya walaupun dia sama sekali tidak menduga tentang akibat tersebut. Jadi di sini sebetulnya
pada diri orang tersebut punya sikap jahat melakukan satu perbuatan, tetapi dia tidak pernah menduga akibat dari perbuatan tersebut. Misalnya begini, ada orang melawan arus ya, naik motor melawan arus. Nah, melawan arus itu kan perbuatan yang dilarang ya. Nah, kemudian dia menabrak seseorang. Menabrak seseorang itu sebetulnya sesuatu yang tidak diduganya, tetapi dia ada melakukan satu perbuatan. Nah, ini disebut dengan dolus indirectus. Nah, dolus indirectus ini sendiri pun kemudian dikritik dengan munculnya Ginstap-Jonder School tadi itu, atau yang disebut juga dalam bahasa Romawi ya, actus non is reus nisi min sit rea. Artinya, jika seseorang tidak punya kesalahan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipidana. Atau dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut dengan an act is not criminal in the absence of the guilty mind. Artinya, seseorang tidak bisa dipidana jika tidak ada kesalahan pada diri orang tersebut. Nah, kesalahan ini kan dalam perkembangan selanjutnya ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Nah, kalau kita masuk kepada korporasi, jadi ketika kita bicara tentang kesalahan pada korporasi, ternyata tidak bisa dipersamakan menemukan kesalahan pada diri manusia. Kenapa? Karena korporasi itu adalah representasi dari hukum, dibentuk oleh hukum. Di dalamnya ada kumpulan orang. Bagaimana menentukan kadar kesalahan pada korporasi tersebut sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana mengukur sikap mental yang buruk dari korporasi? Korporasi itu kan nggak mudah, karena dia entitas, sebuah kumpulan. Karena itu muncullah berbagai doktrin untuk menemukan kesalahan pada korporasi. Dan untuk kali ini saya hanya membahas secara singkat 5 doktrin untuk menentukan kadar kesalahan pada korporasi itu supaya dia bisa dikenakan pidana. Ada doktrin Vicarius, ya, kemudian ada identification, ada aggregation, ada corporate culture, dan ada strict liability. Jadi sahabat hukum pidana, untuk mendalaminya nanti silakan membaca buku yang ada di dalam referensi modul saya ini sehingga bisa mendalamin secara lebih khusus dan bisa menggunakan secara memiliki keahlian dalam menggunakan doktrin-doktrin tersebut. Nah, saya mulai dari doktrin Vicarius liability atau lebih lengkap disebut dengan Vicarius criminal liability. Jadi untuk menggunakan doktrin ini, jadi doktrin ini berasal dari hukum perdata sebetulnya. Jadi tindakan dari agen dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Jadi agen-agen atau aktor-aktor atau badan-badan yang ada dalam korporasi itu dialihkan pertanggungjawabannya pada korporasi atau diatribusikan pada korporasi. Jadi keputusan yang dibuat oleh badan-badan dari korporasi itu disitulah ditemukan kesalahan. Misalnya gini, direksi ngambil keputusan untuk melakukan penimbunan BBM atau penimbunan minyak goreng. Padahal tidak boleh ditimbun, tapi diputuskan. Nah, disitulah sikap jahat dari korporasi itu yang direpresentasikan dari keputusan yang dibuat oleh direksi. Atau misalnya secara sederhana, ada pegawai dari sebuah korporasi membuang limbah ya ke areal pemukiman. Padahal limbah tersebut harusnya diolah dulu sehingga tidak menimbulkan bahaya. Tetapi enggak, ini dibuangnya ya. Menimbulkan bahaya juga bagi masyarakat, hewan, dan lingkungan. Sehingga ada dampak buruk yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh pegawai tadi itu dianggap sebagai organ korporasi. Ada kesalahan juga di situ, ya, karena membuang limbah sesuatu yang dilarang tapi dilakukan. Nah, untuk menemukan kesalahan dengan teori Vicarius ini atau doktrin Vicarius ini, para ahli sependapat bahwa organ tersebut ketika membuat keputusan atau melakukan satu perbuatan itu memiliki hubungan kerja. Jadi ada hubungan kerja antara organ itu dengan korporasinya. Kemudian dia melakukan perbuatan itu dalam rangka tugas ya pada korporasi tersebut. Kemudian juga perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Jadi perbuatan yang melawan hukum tadi itu memberikan keuntungan. Jadi ketika perbuatan itu kita ukur dengan 3 kriteria tadi, maka
teori vicarious liability bisa kita gunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Di dalam RKUHP sebetulnya doktrin ini juga ditemukan. Yang bunyinya begini, dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain. Jadi ada perbuatan pidana orang lain, kemudian pertanggungjawaban pidananya melekat pada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Ini konteksnya adalah pertanggungjawabannya diatribusikan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi. Ya, jadi doktrin identification liability. Jadi identification ini sebenarnya memberikan penajaman ya atau pengembangan pada vicarious. Jadi memberikan batasan yang lebih konkret pada doktrin vicarious liability. Jadi tidak semua orang yang berada dalam korporasi itu memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi bertanggung jawab. Jadi identifikasi ini ingin melakukan filter organ-organ mana kira-kira yang melakukan perbuatan itu yang merupakan representasi dari korporasi. Jadi bisa jadi ada organ yang sebetulnya tidak merepresentasikan korporasi sehingga tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban korporasi. Jadi tidak bisa ada kesalahan pada korporasi jika organ tersebut tidak merupakan representasi dari korporasi. Karena itu identification ini ingin melihat mana organ-organ yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan korporasi itu, sehingga organ inilah yang bisa dilihat kesalahannya pada organ atau pada keputusan yang dibuat organ ini. Jadi dengan demikian maka korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban. Jadi di sini ingin mengecek kembali dengan identifikasi mana personil pengendali pada korporasi tersebut yang bisa dipersalahkan sehingga perbuatan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pada korporasi. Jadi ini ingin memfilter. Jadi dalam konteks ini ada terminologi untuk pertanggungjawaban atau untuk menggunakan identifikasi teori atau doktrin identifikasi ini, yaitu tentang ada atau tidak directing mind. Jadi directing mind ini menurut doktrin ini terletak atau melekat pada petinggi korporasi. Jadi untuk bisa menyatakan korporasi melakukan kesalahan atas perbuatan tersebut, apakah keputusan tersebut dilakukan oleh petinggi atau bukan. Jadi kalau dilakukan oleh bawahan-bawahannya, maka itu tidak bisa diatribusikan pada korporasi, yaitu adalah pertanggungjawaban personal, bukan pertanggungjawaban korporasi, kata doktrin identifikasi. Nah, kemudian jadi dalam identifikasi ini sikap batin pejabat teras itulah yang mengidentikan dengan korporasi. Jadi harus dilihat keputusan tersebut pada pejabat-pejabat teras, bukan pada bawahan-bawahan. Meskipun bawahan-bawahan tersebut memiliki hubungan kerja. Jadi kalau dia vicarious itu lebih lentur. Siapapun sepanjang memiliki hubungan kerja, mengambil keputusan atau melakukan perbuatan memberikan keuntungan pada korporasi, maka itu bisa dikategorikan pertanggungjawaban, bisa dilekatkan pertanggungjawaban pada korporasi. Tapi karena identification nggak bisa begitu. Harus dilihat itu keputusan siapa. Apakah keputusan pejabat teras atau bukan. Kalau pejabatan teras yang membuat keputusan, maka bisalah dikatakan korporasi memiliki kesalahan dan bisa dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kemudian berikutnya adalah teori agregasi. Jadi agregasi ini sebetulnya lebih semakin besar korporasi itu, maka directing mind-nya itu juga semakin luas ya cakupannya. Jadi ini agregasi memilah kembali ya mana-mana yang bisa dikategorikan memiliki kesalahan dan mana-mana yang tidak. Jadi agregasi ini melihat pada keputusan yang dibuat oleh korporasi tersebut, meliputi pejabat-pejabat teras tertentu. Apakah itu dilakukan secara bersama-sama melalui satu keputusan atau pejabat teras tertentu yang ngambil keputusan. Jadi agregasi ini melihat pada sejumlah pejabat teras korporasi yang mengambil keputusan dalam sebuah korporasi yang besar, sehingga itu bisa menunjukkan representasi dari korporasi. Misalnya
ada banyak dalam satu direksi itu kan banyak organ-organ ya. Apakah itu diputuskan secara bersama atau oleh satu organ tertentu? Kalau kita pakai teori identifikasi, kalau hanya satu organ tertentu sudah bisa, karena itu sudah menunjukkan directing mind. Tapi dalam agregasi enggak. Ya keputusan itu diambil secara kolektif, sehingga bisa dilekatkan pertanggungjawaban korporasi itu. Tetapi dalam praktek, doktrin agregasi ini nggak mudah diterapkan ya. Karena ya korporasi bisa berkilah, buang badan. Ya ini kan belum diambil keputusan, kok bisa dilekatkan pertanggungjawaban pada korporasi? Itu kan keputusan dia sepihak atau organ sepihak. Nah itu, jadi agregasi ini juga tidak begitu populer dalam melihat pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah berikutnya adalah tentang budaya atau corporate culture doctrine ya. Jadi untuk melihat kesalahan pada korporasi itu dilihat juga dari bagaimana tindak pidana itu terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jadi ya ini soal ketidakpatuhan organisasi tersebut ya, bad behavior dari korporasi tersebut ya, sering tidak jujur itu merupakan satu habit dari kebiasaan ya, meniadakan kewajiban membayar pajak yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, tetapi ternyata korporasi itu dari kebiasaannya memang suka mengurangi pajak yang dibebankannya. Udah merupakan kebiasaan, dia tidak perlu membuat unit pengolahan limbah gitu ya. Jadi ini, dan kebiasaan juga membuang limbah ke sembarang tempat tanpa mempedulikan dampaknya kepada masyarakat atau kepada lingkungan. Jadi ini budaya organisasi yang buruk yang terjadi pada korporasi itu, yang sudah menjadi darah daging korporasi itu. Jadi di situ melihat kesalahan pada korporasi. Dan yang terakhir, sahabat hukum pidana, yaitu tentang strict liability. Jadi strict liability ini kadang disebut juga dengan no foul liability atau liability without foul. Artinya melihat pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa harus membuktikan kesalahannya. Sepanjang ada perbuatan dan atau akibat yang dirasakan, dan akibat itu memang membahayakan, atau akibat itu adalah sesuatu yang dilarang, maka kesalahan tidak perlu dibuktikan. Jadi udah otomatis kesalahan itu melekat pada korporasi. Jadi strict liability ini memang yang paling mudah. Kenapa? Karena kesalahan nggak perlu dibuktikan, dan doktrin ini memang ada. Doktrin ini sudah dikembangkan oleh negara-negara, baik negara-negara common law maupun civil law. Jadi kalau kita lihat di dalam RKUHP, ternyata ada juga doktrin strict liability ini diatur. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Jadi sebetulnya doktrin strict liability ini yang ingin mempermudah pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa harus membuktikan kesalahan pada korporasi itu. Dan dalam banyak putusan, nanti juga saya akan urai pada pertemuan yang keempat, tentang putusan-putusan yang menggunakan, di mana hakim menggunakan strict liability untuk meminta pertanggungjawaban atau untuk menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, sekali lagi mohon sahabat-sahabat untuk bisa secara tampil menggunakan 5 doktrin ini pada kasus tertentu, mohon membaca literatur yang ada dalam referensi modul ini. Dan juga nanti saya akan mengulas kasus-kasus tertentu, bagaimana menggunakan doktrin-doktrin ini, terutama dalam putusan hakim, ya, dan kesalahan bisa ditemukan dengan salah satu dari doktrin ini pada korporasi, sehingga dia bisa dipidana. Jadi tetap tidak melanggar asas atau ya asas tentang Genstab Gender School, bahwa seseorang atau sekelompok orang atau korporasi tidak bisa dipidana tanpa adanya kesalahan. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana, semoga membantu Anda dalam memahami tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin berkomentar, silahkan kalau masih belum jelas. Dan jika ada kasus-kasus, bisa juga memberikan ulasan atau memberikan respon terhadap kasus-kasus tertentu, sehingga kita bisa mendiskusikan kasus tersebut. Semoga bermanfaat dan salam hukum pidana.